Jadi ada yang memang tidak ada drainasenya. Terus ada yang drainasenya ada tapi tertimbun karena apa namanya? Saya lupa bahasanya. Apa sedimentasi. Gitu. Jadi ada juga yang memang waktu pembangunan itu mungkin tidak memikirkan jangka panjangnya. Jadi waktu dibangun lokasi tanahnya itu ada di bawah, gitu. Jadi bentuknya kayak mangkok, gitu. Ada juga yang memang dari permukaan air laut itu posisinya juga di bawah. Pada saat lagi air pasang, mungkin dia akan masuk, gitu. Tapi kalau air laut lagi nggak pasang, dia tidak akan terjadi genangan. Jadi ada beberapa macam penyebabnya gitu, dan itu sudah kami lakukan studi kajian bersama-sama teman BP dan teman-teman yang ada di Pemko. Nah, ada jangka pendek, ada jangka menengah dan jangka panjang. Nah, jangka pendek sudah dilakukan oleh sangat luar biasa dari teman-teman Pemko, dari teman-teman dari Pak Suhar, sudah mengkoordinir untuk melakukan normalisasi, gitu. Jadi yang jangka pendek itu dilakukan normalisasi untuk sungai-sungai atau das-das yang berbentuk masih saluran alam, gitu. Jadi mungkin dari jangka pendek aja sebenarnya kita sudah bisa rasakan sekali hujan tidak separah dulu. Jadi sudah lumayan berdampak, gitu. Jadi mungkin kita bisa apresiasi juga buat tim Pak Suhar, gitu ya, sangat membantu. Nah, jangka menengah ini sedang kita lakukan juga saat ini, gitu. Jangka menengah mungkin kalau teman-teman sekalian bisa melihat sudah mulai dilakukan. Itu di bagian hilir kita sudah buka hilir-hilir baru. Begitu teman-teman sini lihat ada di daerah Mondial, di Bengkok, gitu. Dan di beberapa area, ya. Jadi kita buka hilir baru karena kita butuh saluran untuk keluar ke lautnya. Dan ada beberapa juga mungkin yang berpengaruh di box culvert atau sambungan-sambungan yang mungkin tadinya itu hanya 2 saluran, terus sekarang menjadi 3 saluran, ketemu di tengah, nggak bisa muter-muter. Nah, itu kita bikin crossing baru, gitu. Nah, jangka panjangnya itu lagi dianggarkan. Kemarin kita juga sudah duduk bersama teman-teman Pemko supaya tidak tumbang tinggi. Jadi kami diskusi dari BP dan teman Pemko untuk penganggaran di tahun 2026, gitu. Nah, untuk jangka panjang itu di tahun 2026 kami akan mengganti jembatan-jembatan. Jadi salah satu penyebab daripada genangan ini juga karena ada bottleneck. Jadi yang tadinya sungainya anggaplah lebar 10 meter, tapi karena ada jalan untuk menyeberang, itu bentuknya hanya box culvert, jadi mengecil dia. Yang tadinya lebar 10 meter karena dibikin jembatannya box culvert mungkin jadi sisa 5 meter. Nah, kalau bottleneck itu, kalau pas lagi air deras itu akan naik airnya. Nah, jadi di tahun 2026 itu ada beberapa titik jembatan, beberapa titik yang akan kita jadikan jembatan. Dan kedepannya juga kita akan membuat untuk kolam-kolam retensi untuk menampung air sementara, gitu. Jadi nggak langsung disalurkan ke drainase, jadi kita tampung dulu. Dan mungkin bentuknya bisa dalam bentuk taman. Itu nanti kita kombinasikan pada saat dia tidak membendung air menjadi taman, gitu. Contohnya kita bisa lihat mungkin yang di Jakarta yang sudah berhasil itu Tebet Eco Park, gitu. Dan nanti kita akan buat kolam-kolam retensi juga itu yang untuk jangka panjang. Kurang lebih seperti itu sih. Tribuners, demikian informasi yang bisa kami sampaikan dari Kota Batam, Provinsi Kepri.